Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya. Ketika kalian menonton video ini, di video kali ini saya akan membahas ergonomi Honda CRF 250 Rally 2023 ya. Ini unitnya Kedaung Big Bike. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana sih rasanya naik motor ini ya. Untuk saya yang tingginya 167 cm dengan berat 65 kg. Dan di video saya sebelumnya saya sudah membahas mengenai review spesifikasi motor ini. Dan di sini saya akan bahas bagaimana sih rasanya duduk di motor ini. Jadi tonton sampai selesai ya setelah bumper berikut ini. Oke, sekarang saya akan langsung naik di motor ini. Bagaimana rasanya? Ini karena motornya sangat tinggi ya, jadi naiknya harus seperti ini. Nah, oke, jadi seperti ini bisa kalian lihat. Pertama dari joknya ini benar-benar tinggi banget. Ini tingginya 885 mm. Jadi untuk saya yang panjang kakinya 78 cm ya melayang. Bisa sih menapak salah satu. Nggak menapak sih, cuman ujungnya aja. Kalau menapak bisa, cuman posisinya seperti ini. Jadi benar-benar ini turun. Dan di bagian pinggang saya yang sebelah kanan ini naku banget ya. Ini kayak mau encok gitu. Tapi meskipun dia sangat tinggi ya joknya, ketika diduduki itu suspensinya langsung benar-benar turun gini. Jadi ini jadi nggak terlalu tinggi. Mungkin bisa dibilang ini jadi tingginya 840 atau 30 mm gitulah. Kecuali kalau dia benar-benar keras gitu ya. Suspensinya nggak turun, ini benar-benar nggak nyampe sih kaki saya. Ini aja udah nggak nyampe, apalagi kalau suspensinya dia keras. Kemudian untuk joknya ya, ini joknya punya tipikal yang khas motor trail, tapi dibandingkan dengan CRF 150L ya, ini joknya sedikit lebih lebar dan lebih empuk kalau saya tekan-tekan seperti ini. Secara tekstur kulitnya juga dia lebih halus. Kalau 150 itu kan dia lebih kasar gitu ya. Jadi diduduki gini masih nyaman banget. Kalau saya duduk paling depan juga nggak bisa, karena ini benar-benar sudah naik curam gitu loh. Kalau ke belakangku juga lebih sulit, karena semakin ke belakang dia semakin tinggi dan sedikit melebar. Itu aja sih. Kemudian untuk posisi tangan ke stang ini khas banget motor trail ya. Seperti ini. Dia tinggi, kemudian lebar gitu. Kemudian kalau posisi kaki naik ke push step seperti ini. Ini juga khas banget motor trail. Jadi sangat santai, dan di bagian lutut ini juga nggak keganggu sama bodi di sini. Tuh, menggapitnya juga pas gitu. Lalu untuk bagian pijakannya sendiri ya, ini dilengkapi dengan karet, jadi lebih bersahabat untuk alas kaki kita. Lebih empuk, lebih nyaman, jadi bisa juga untuk mengurangi getaran mesin. Dan untuk suspensinya depan ya, ini juara banget, empuk banget. Tuh. Dan travelnya juga sangat panjang. Yang belakang ini juga malah lebih empuk lagi. Meskipun depan belakang ini nggak ada penyetelan yang khusus ya, cuman belakang aja yang bisa untuk beban. Tapi secara karakter ini udah sangat empuk sih. Tuh. Nah seperti ini. Kemudian koplingnya ini ya, ini saya tadi nggak menjelaskan, lupa ketika di review. Untuk koplingnya ini sudah asisten slipper clutch, jadi dia benar-benar sangat ringan. Dipakai untuk satu jari seperti ini pun juga tuh ringan banget tuh. Ini katanya 20% lebih ringan ketimbang model sebelumnya atau generasi sebelumnya yang belum asisten slipper clutch. Kemudian untuk belokan stangnya ya, ini juga cukup luas, cuman kerasanya lebih berat aja sih. Mungkin karena penggunaan ban off-road ya. Kemudian kan ini tanahnya ini kan pakai paving, jadi nyangkut-nyangkut gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya saya pakai perlengkapan pengendara naik di motor ini? Nah oke ya, sekarang saya pakai perlengkapan pengendara dari jaket, helm, dan juga sarung tangan ini. Bagaimana sih tampilannya kalau naik di motor CRF 250 Rally ini?
Harusnya pakai helm trail atau supermoto ya, supaya lebih cocok. Cuma nggak apa-apa deh. Nah, jadi seperti ini ya. Saya akan tutup visornya. Nah, bisa kalian lihat tampilan seperti ini. Nah, untuk bagian kokpitnya ya, kita lihat di sini. Ini kalau dibandingkan dengan motor trail ya, terutama yang CRF 150L, itu ini lebih rame aja sih, karena untuk penempatan lampu dan panel meternya itu kan juga lebih ke depan dan lebih naik gitu. Kalau dinyalakan seperti ini, nah, itu kan koplingnya ini loh, ringan banget, enak banget. Dari spionnya juga enak banget. Windshield ternyata dia nggak tinggi-tinggi sekali ya, tapi masih cukup oke lah. Mungkin ini kalau misalkan dipakai berkendara ya, yang kena terpangan angin itu bagian leher ke atas. Jadi seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan saya mengajak teman saya untuk duduk di depan, dan juga saya akan mengajak saya sendiri. Kok mengajak saya sendiri sih? Saya akan mencoba duduk di belakang sebagai penumpang deh, bagaimana ergonominya. Oke ya, sekarang saya bersama dengan Ryan Rabbit. Weh, api. Ryan Trawelu. Loh, wele tah. Oh, iya. Nah, sekarang Rian akan mencoba duduk di depan sebagai pengendara ya, dan nanti saya akan coba duduk di belakang sebagai penumpang, bagaimana ergonominya. Coba jelaskan dulu untuk posturnya. Untuk tinggiku 177 cm, berat hampir 60 kg, panjang kaki 93 cm. Langsung naik. Oh, kalau panjang kaki gitu ya. Kalau kakinya Iya. panjang kaki kayak kaki panjang. Panjang kaki. Nah, bisa kalian lihat ya. Napa nggak Yan? Atau masih agak ngambang sedikit? Tak maju. Kenapa? Ya, Posisi berdiri ya. iya. Kayak berdiri orang normal loh. Jadi enak ya Mas Yan ya. Iya, enak. Naik trail bisa apa? Bisa napa gitu enak ya. Mau enak. slave gitu ya. Nggak bingung. Iya. Terus joknya sendirian dibandingkan dengan CRF 150. Pernah tak naik? Aku pernah sih. Masih enak ini. Lebih apa, kayak lebih lebar itu loh. Terus Empuk. kulitnya juga lebih halus ya. Iya ya, mewah ya. Terus posisi tangan ke stang. Tangan ke stang. Kalau maju ini ya nekuk sih, tapi kalau posisi riding gini ya lurus. Ini ke bawah apa ke atas sih? Apanya? Kayak feelku kayak ke bawah sih. Apa Ke bawah. Iya. Ya mungkin mungkin rendah. mungkin karena ini ya, pakai racer rendah. Cuman menurutku udah normal sih, kayak motor trail. Atau karena dia joknya tinggi. Nah ya mungkin sih. Ya. Tapi masih nyaman banget ya. Oh, nyaman. Terus apa lagi Yan? Posisi kaki naik ke pijakan. Khas trail ya. Tas trail. Cuma bagian sini loh, terlalu gembung itu. Oh, terlalu melebar ya. Apalagi kaki umum kaki panjang kaki panjang. Panjang. Ya, pokoknya panjang. itu kerasa ya. Iya, Bagian sini kalau lebih mengembang. Kalau aku tadi sih nggak terlalu berasa. Hanya pendek kakinya. Oke, bagian kesukaanmu, suspensi. Suspensi. Jarang goyang ya? Bagian depan ya. Ini kayak naik odong-odong yang di depannya supermarket itu ya, pakai koin. Masih mundur. Empuk banget ya? Empuk banget. Sangat-sangat empuk ya. Iya ya. Yang depan empuk, paling belakang empuk enak. Nah, ini kalau coba kita boncengan deh. Iya. Oke, bagaimana rasanya kalau misalkan kita boncengan ya? Dan saya akan menjelaskan bagaimana rasanya jadi penumpang di CRF 250L 20 Rally ini. Kalau L kan yang versi terbarunya itu ya, yang lebih kecil. Belum ada ya? Rilis. Enggak di Malang? Belum. Belum ada order yang masuk soalnya. Ini kok kayaknya di sini lebih lebar ya rasanya. Terus dari footstepnya ini kayak terlalu ke dalam gitu loh. Oke, coba naik deh. Bang, ini bisa nggak ya? Oh, bisa.
Ini kok kayak naik CRF ya, CRF yang 150L. Karena yang sangat-sangat mirip itu adalah di bagian ini apa namanya, footstepnya. Karena footstepnya ini benar-benar nangkring gitu loh posisinya. Jadi kayak setengah jongkok, terus posisinya juga lebih ke dalam. Jadi kayak mau dimaksimalkan untuk pijakan lagi juga sangat menyempit gini ya. Terus ini benar-benar mengenai betis pengendara loh, ya ini ya. Iya. Yang ini ya? Iya. Coba naik ke pijakan, nah ini masih aman. Tapi kalau misalnya posisi turun, tuh ganggu banget. Waduh. Tuh nangkring banget kan. Tapi yang lebih enak timbang CRF 150L itu di bagian joknya ini lebih empuk, lebih nyaman dan sedikit lebih lebar. Untuk jarak ke pengendara ini juga cukup dekat. Karena kalau misalkan saya mundur lagi itu juga susah. Karena ini udah mentok sih. Ya bisa ke sini, cuman ya ini nggak akan kuat sih karena dia hanya bodi plastik biasa dan rangkanya juga cukup bawah. Jadi khawatirnya nanti malah bodinya yang rusak. Kamu jadi nekuk ya kakinya? Iya, nekuk. Terus apa lagi yang dirasakan Ian? Jadi lebih rendah banget ya? Iya. Kalian bisa lihat kan tampilannya seperti apa. Jadi yang belakang ini jadi kelihatan rendah banget ya. Oke, jadi seperti itu aja ya video ergonomi untuk Honda CRF 250 Rally. Ya, untuk kalian bisa perkirakan lah ya melalui video ini untuk posturnya seperti saya atau seperti Rian bagaimana. Jadi kalian bisa memperkirakan kalau misalnya kalian ingin membeli motor ini. Oke. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini coba di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya @mosobibi dan juga Facebook ya @mosobibi. Lalu Instagramnya Ryan @RianRabbit. Ryan Rowelu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.